anak-anak, perkenalkan nama Bapak Pak Saud Siregar. Nah, Bapak akan mengajari kalian mata pelajaran fisika, mata pelajaran yang paling menyenangkan dong. Oke ya, sampai ketemu di udara. Bye. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang gerak. Nah, mungkin bagi kamu tidak asing lagi mendengarkan kata gerak, karena mungkin kamu sekarang pun lagi bergerak. Tetapi gerak dalam fisika yang akan kita pelajari tidak sekompleks yang kamu lakukan. Nah, bagaimana sih gerak dalam fisika? Tetap perhatikan ya. Nah, coba perhatikan animasi berikut ini. Animasi A dan animasi B. Nah, animasi A dikatakan diam karena benda A tidak berubah terhadap titik acuan. Sedangkan benda B dikatakan bergerak karena benda B berubah terhadap titik acuan. Nah, contoh lain benda yang sedang diam adalah misalnya sebuah gelas di atas meja. Sedangkan contoh lain benda yang bergerak adalah misalnya sebuah mobil yang sedang melaju. Nah, diam dan bergerak dapat bersifat relatif. Kenapa? Misalnya kamu lagi berada di dalam bus. Nah, terhadap penumpang lain kamu dikatakan diam, tetapi terhadap lingkungan luar kamu dapat dikatakan bergerak. Makanya diam dan bergerak dapat bersifat relatif. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis gerak. Nah, gerak dibedakan menjadi dua. Yang pertama menurut keadaan benda, yang kedua menurut lintasannya. Yang pertama menurut keadaan benda, gerak dibagi menjadi dua, yaitu gerak semu dan gerak nyata. Yang pertama gerak semu. Nah, dalam gerak semu, benda seolah-olah bergerak tampak oleh pengamat, padahal sebenarnya benda tersebut dalam keadaan diam. Contohnya misalnya ketika kita sedang berkendara, kita melewati pepohonan, seolah-olah pohon tersebut bergerak, padahal sebenarnya pohon tersebut diam. Yang kedua, gerak nyata. Dalam gerak nyata, benda mengalami perubahan posisi ataupun perubahan jarak. Misalnya sebuah benda yang berpindah dari posisi A ke posisi B. Nah, sedangkan gerak menurut lintasannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, gerak lurus. Nah, gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk lurus. Nanti gerak lurus ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, sedangkan gerak menurut lintasannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, gerak lurus. Nah, gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk lurus. Nanti gerak lurus ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang kedua adalah gerak melingkar. Gerak melingkar berarti lintasannya melingkar. Misalnya jarum jam, kemudian bumi yang berevolusi mengelilingi matahari. Yang ketiga adalah gerak parabola, berarti lintasannya berbentuk parabola. Contohnya pebasket yang sedang melempar bola ke dalam ring, kemudian benda yang jatuh dari ketinggian tertentu. Berbicara tentang gerak, maka akan terjadi perubahan jarak ataupun benda tersebut mengalami perpindahan. Nah, apa sih beda jarak dan perpindahan tersebut? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik. Jarak termasuk besaran skalar dalam fisika, di mana jarak hanya memiliki besar saja. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi akhir terhadap posisi awalnya. Dan perpindahan termasuk ke dalam besaran vektor dalam fisika, di mana selain memiliki besar, perpindahan juga memiliki arah. Coba perhatikan gambar. Misalkan sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C, dan terakhir ke titik D. Nah,
itu adalah semua lintasan yang dilalui oleh si benda. Dan dapat kita hitung total jarak yang ditempuh sebesar 250 meter. Karena panjang AB itu kan sama dengan panjang CD. Sedangkan perpindahan benda tersebut adalah hanya dari titik A ke titik D, di mana panjang AD itu kan sama dengan BC, berarti perpindahan benda tersebut hanya 50 meter. Nah, jika benda tersebut bergerak, maka benda tersebut pasti memiliki kelajuan ataupun kecepatan. Nah, apa sih bedanya kelajuan dan kecepatan? Atau jangan-jangan sama ya? Enggak ya, beda. Nah, kelajuan adalah perubahan jarak terhadap waktu. Sedangkan kecepatan adalah perubahan perpindahan terhadap waktu. Rumus kelajuan dan kecepatan sama-sama. V sama dengan S per T. Tetapi pada kelajuan S-nya itu sama dengan jarak, sedangkan pada kecepatan S itu adalah perpindahan. Nah, mobil yang sedang melaju bisa dipercepat dan bisa diperlambat. Contoh misalnya yang dipercepat, mobil yang sedang melaju di jalan tol pastikan menggas. Kemudian sedangkan ketika diperlambat misalnya ketika mendekati lampu merah, maka dia akan mengerem. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu, dirumuskan A sama dengan V per T. Nah, pada percepatan, kecepatan akhir Vt itu lebih besar dari kecepatan awal V0, sehingga rumusnya menjadi A sama dengan Vt dikurang V0 dibagi dengan T. Kemudian dikali silang sehingga hasilnya menjadi Vt dikurang V0 sama dengan A dikalikan dengan T. Sehingga pindahkan min V0 ke ruas kanan menjadi Vt sama dengan V0 ditambah A dikalikan dengan T. Jadi rumus lain dari percepatan adalah Vt sama dengan V0 ditambah dengan A dikalikan dengan T, di mana Vt itu kecepatan akhir dan V0 adalah kecepatan awal. Kemudian untuk perlambatan, kecepatan awal lebih besar daripada kecepatan akhir sehingga V0 lebih besar dari Vt. Sehingga untuk perlambatan nilai A bernilai negatif. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Pelajari lagi di rumah. Sampai jumpa, bye-bye.